guys, we are super glad to have you with us today in Vision Online Service. Buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah kami, we want to welcome you. Sedangkan bagi kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Vision sampai hari ini, I just wanna say that we love you guys and you are amazing. Seberat apapun beban pergumulan kalian, datanglah kepada Tuhan yang bersedia untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk ibadah doa pagi tanggal 19 Juni akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Atau kalian dapat menghubungi nomor 0811-896-876 melalui WA. It's time for us to praise and worship Him. Arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang membahas tema He Restores My Soul di sepanjang bulan Juni ini. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh sehingga ibadah kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Mari kita bersama-sama angkat suara kita, naikkan pujian bagi Dia. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside me. Amen. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, I know there's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Say, I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, I know there's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, I know when I say I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus.
power like the power of Jesus. There's no one like you, oh God. There's no one like you. We praise you. We worship you. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause you are good. Oh, you are good. Oh, you are good. Oh, you are good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my Sing that again. Do song. it. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. You are good. Oh, 'cause you are good. Oh, yes you are. 'Cause you are good. Oh, you are good. Oh, you're never gonna let me down. 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 You're never gonna let. You are good. You are good.
God. You are good. You are so good. Apabila kita dapat mengatasi perasaan kesepian, maka sesungguhnya kita telah menyelesaikan salah satu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Sebab kesepian merupakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh manusia. Beratnya masalah kesepian ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di Parkland Hospital, kota Dallas, Texas. Pada tahun 2019, manajemen dari salah satu rumah sakit terbesar di Amerika Serikat ini mencoba untuk mencari tahu apakah yang menjadi penyebab sehingga unit gawat darurat atau UGD di rumah sakit tersebut selalu penuh dengan pasien. Untuk itu mereka melakukan analisa terhadap daftar para pasien yang datang ke unit emergency dari rumah sakit tersebut. Mereka mendapati bahwa ternyata di antara para pasien yang datang ke situ terdapat 80 orang yang dalam 1 tahun terakhir telah mengunjungi unit gawat darurat tersebut sebanyak 5.139 kali. Atau setiap mereka secara terus menerus minimal seminggu sekali datang ke rumah sakit tersebut. Memandang bahwa kasus ini merupakan hal yang serius, maka Parkland Hospital membentuk tim untuk meneliti alasan dari kunjungan orang-orang tadi. Sebab ke-80 orang ini telah mengakibatkan pihak asuransi harus menanggung biaya sebesar 14 juta US dollar atau lebih dari 200 miliar hanya untuk mereka saja. Tim yang dibentuk melakukan wawancara dengan setiap orang dari ke-80 pasien tadi. Apakah kesimpulan yang diperoleh? Kesepian. Ya, perasaan kesepian telah menjadi alasan bagi ke-80 orang tadi untuk datang ke unit gawat darurat dari rumah sakit Parkland. Mengapa? Karena di situ mereka merasa bahwa diri mereka memperoleh perhatian, kasih, dan kepedulian. Demi untuk merasakan bahwa mereka tidak seorang diri, namun ada orang-orang yang mempedulikan mereka, maka orang-orang tersebut secara terus-menerus datang ke UGD rumah sakit. Walaupun sebenarnya mereka tidak mengidap penyakit yang gawat. Mereka hanya ingin meyakinkan diri sendiri, yaitu bahwa mereka tidak kesepian. Hasil temuan yang diperoleh dari kasus di Parkland Hospital di kota Dallas, Texas ini merupakan salah satu contoh dari betapa seriusnya dampak perasaan kesepian terhadap hidup manusia. Terlebih lagi di masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Rasa kesepian tersebut telah menjadi beban yang lebih berat lagi. Karena demi mencegah peningkatan paparan virus, orang melakukan physical distancing. Suatu langkah yang seharusnya. Namun sebagai akibat, orang semakin jarang bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya mereka bergaul secara karib. Kondisi ini menimbulkan perasaan kesepian yang berdampak terhadap kejiwaan pada diri banyak orang. Oleh karena itu para pakar psikologi memprediksi bahwa dampak psikologis akibat dari pandemi ini akan bertahan lama. Sehingga nanti ketika pandemi ini sudah teratasi, pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa masih akan tetap berlangsung. Di tengah-tengah tantangan yang sangat berat, khususnya secara kejiwaan, oleh karena wabah yang sedang kita hadapi ini. Pernyataan pemazmur dalam Mazmur pasal 23 tentang Tuhan, yaitu He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku adalah sangat-sangat relevan. Kita memerlukan uluran tangan Tuhan yang memulihkan dan menyegarkan jiwa kita. Langkah-langkah yang Allah lakukan untuk itu adalah antara lain dengan menolong kita untuk mengatasi keputusasaan. Minggu yang lalu berdasarkan kitab Mazmur pasal 46, kita telah melihat bagaimana ia menolong umatnya dalam hal mengatasi keputusasaan tersebut. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana Allah menolong kita untuk mengatasi kesepian. Overcoming
loneliness. Untuk itu saya mengajak saudara melihat apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 68 ayat 5 sampai 7. Di dalam Mazmur ini kita dapat melihat tindakan-tindakan Allah dalam menolong orang yang berada dalam kesepian. Mazmur pasal 68 ayat 5 sampai 7. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Di ayat 5 pemazmur mengajak umat Tuhan untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Selanjutnya di ayat 6 sampai 7 ia menyebut siapakah Allah yang harus dipuji oleh umatnya tersebut. Di situ pemazmur mengutarakan 3 hal tentang Allah. Yang pertama yaitu bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim. Yang kedua yaitu bahwa Allah adalah pelindung bagi para janda. Dan yang ketiga yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Semua itu menunjukkan tindakan Allah dalam kasih-Nya kepada mereka yang berada dalam kesepian. Yaitu mereka yang hidup bagaikan anak yatim, para janda, dan orang-orang yang sebatang kara. Artinya di dalam Mazmur yang sangat indah ini, kita dapat melihat pengharapan bagi orang yang hidup di dalam kesepian. Melaluinya kita dapat melihat tindakan Allah dalam memulihkan serta menyegarkan jiwa dari mereka yang berada dalam keadaan seperti orang yang sebatang kara. Tindakan Allah yang ia lakukan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena sesungguhnya Yesus adalah gembala yang baik, yang memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat, serta menyediakan kelegaan bagi mereka. Dengan melihat Mazmur pasal 68 ayat 5 sampai 7 dari sudut pandang bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh janji-janji Allah bagi umat manusia, maka kita dapat melihat 3 alasan mengapa kita tidak perlu merasa kesepian. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena Yesus membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Saya ulang, yang pertama karena Yesus membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah yang Yesus kerjakan melalui kedatangannya ke dunia, serta karya penebusannya yang ia lakukan di kayu salib. Dengan jalan itu ia menggenapi janji Allah yang ditulis dalam Mazmur pasal 68 ayat 6 tadi. Yaitu bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim. Sebab melalui kedatangannya di dunia serta pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Perdamaian yang mengakibatkan kita diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya. Dengan kata lain, melalui Yesus Kristus, Allah Bapa telah membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anaknya. Hal tersebut antara lain dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Galatia pasal 3 ayat 26. Mari kita baca kedua ayat tersebut. Pertama-tama Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Sekarang Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat status kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Yaitu apabila kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka kita diangkat Allah menjadi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya bagi semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk merasa kesepian. Kalau sebelumnya kita merasa bahwa diri kita bagaikan anak yatim,
Maka sekarang sejak kita menjadi pengikut Kristus, kita bukan lagi a nobody's child, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah merasa kesepian. Hal itulah yang diutarakan oleh Christina Forsyth, seorang utusan Injil yang tinggal di Afrika Selatan seorang diri di akhir abad ke-19. Perempuan yang dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1844 ini menyerahkan hidupnya menjadi seorang utusan Injil dan ia memilih untuk melayani di tempat yang saat itu dipandang sebagai tempat yang tersulit di Afrika Selatan, yaitu di Vingoland. Selama 30 tahun ia tinggal di antara suku Fengu yang hidup di lembah Solobi di Vingoland. Walaupun suku yang sangat tertutup terhadap berita Injil ini tidak menyambut kehadirannya di antara mereka dengan baik, namun Christina dengan setia tetap melayani Tuhan di situ. Melalui perjuangan yang gigih dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, akhirnya Christina berhasil membawa suku Fengu di Solobi menjadi pengikut Kristus. Di saat itu kesehatannya sudah mulai menurun dan dengan berat hati ia harus kembali ke Skotlandia. Ia meninggal dunia di sana pada tahun 1918. Kehidupan Christina Forsyth ini diriwayatkan oleh William Pringle Livingstone dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Christina Forsyth of Vingoland, The Story of the Loneliest Woman in Africa. Christina Forsyth dari Vingoland, kisah tentang perempuan yang paling kesepian di Afrika. Judul dari buku ini menggambarkan pandangan orang tentang keadaan yang dialami oleh Christina, yaitu bahwa ia pasti merasa sangat kesepian karena melayani seorang diri di tempat yang sangat sukar. Dan di dalam buku ini, anggapan tersebut dibuktikan adalah keliru. Sebab walaupun harus melayani seorang diri, namun sesungguhnya Christina tidak pernah merasa kesepian. Ia selalu hidup dengan ceria dan berkata, I'm never alone. Aku tidak pernah sendirian. Ya, walaupun harus melayani seorang diri di tempat yang sukar, tetapi ia tidak pernah merasa kesepian. Itulah kehidupan yang seharusnya dari para pengikut Kristus. Walaupun seorang diri, kita tidak perlu merasa kesepian. Kesadaran bahwa kita bukanlah anak yatim. Karena Allah adalah Bapa kita, mengakibatkan kita tidak akan merasa seorang diri. Kita tidak perlu merasa kesepian, sebab Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya, yang kedua, kita tidak perlu merasa kesepian, sebab Yesus memahami kesepian yang kita alami. Saya ulang, yang kedua, Yesus memahami kesepian yang kita alami. Kita tidak perlu merasa merana, karena beranggapan bahwa hanya kita sajalah yang mengalami masa yang berat tersebut. Tidak. Karena sesungguhnya Yesus juga telah mengalaminya dalam masa kehidupannya di dunia 2000 tahun yang lampau. Di dalam masa-masa itu, acap kali ia disalah mengerti oleh orang-orang yang ia layani. Para pemuka agama Yahudi membenci dan memusuhi dirinya. Bukan itu saja. Menjelang puncak penderitaannya, ia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa di sana. Di situ ia mengajak 3 orang muridnya yang terdekat dengan dirinya untuk masuk ke tengah taman guna menemani dirinya. Apa yang terjadi? Ketiga orang muridnya tersebut, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tertidur ketika Yesus sedang bergumul di dalam doa. Dan ketika para pengawal bait Allah bersama dengan Yudas datang untuk menangkap dirinya, semua muridnya lari meninggalkan Yesus seorang diri. Puncaknya adalah ketika ia tergantung di kayu salib. Dosa seisi dunia yang ditanggungnya membuat Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Dan itulah puncak kesepian yang ia alami. Sehingga dalam Markus pasal 15 ayat 34 dicatat, Yesus mengutarakan penderitaannya itu sebagai berikut. Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya,
Kalau saudara merasa seorang diri, karena disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarmu, sesungguhnya engkau tidak pernah seorang diri. Karena Yesus pernah mengalami apa yang engkau rasakan itu. Kalau saudara diabaikan oleh orang-orang di sekelilingmu, sehingga saudara merasa kesepian, sesungguhnya Yesus pernah mengalami apa yang Anda alami itu. Kalau saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan dirimu, sehingga engkau harus menanggung kesulitan seorang diri, ketahuilah, Yesus juga pernah melewatinya, yaitu ketika ia berada di Taman Getsemani. Kalau saudara merasa diabaikan oleh orang yang engkau cintai, sebenarnya Yesus juga pernah mengalaminya, yaitu ketika ia berada di kayu salib. Sehingga dengan demikian sesungguhnya engkau tidak pernah seorang diri. You are not alone. Yesus pernah melewati apa yang engkau lewati. You are not alone. Karena Yesus pernah merasakan apa yang engkau rasakan. You are not alone. Karena Yesus dapat merasakan perasaan yang engkau sedang alami. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tidak merasa kesepian dalam menghadapi kesukaran di dunia ini. Tidak perlu saudara berkata seperti yang pernah diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, yaitu to be President of USA is to be lonely, very lonely at times of great decisions. Menjadi Presiden Amerika Serikat berarti adalah menjadi kesepian, sangat kesepian di saat harus membuat keputusan-keputusan yang penting. Memang acap kali orang berkata, it's lonely at the top. Di puncak gunung orang akan merasa kesepian. Karena memang tidak banyak orang yang berada di puncak gunung. Artinya, tidak banyak orang yang berada di puncak hierarki suatu organisasi, yaitu menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin acap kali merasa kesepian. Tetapi apabila kita menyadari bahwa Yesus pun pernah melewati semua itu, maka kita tahu bahwa dalam keadaan yang sesulit apapun, sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri. Tuhan Yesus menyertai kita di sana. You are not alone. Kalau saudara memahami hal ini dan percaya bahwa di segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu, tulislah di kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini kalimat bersama dengan Yesus, aku tidak akan pernah kesepian, atau kalimat yang lain yang menyatakan kesadaranmu bahwa sesungguhnya di dalam segala keadaan Tuhan menyertai dirimu. You are not alone. Sekarang yang ketiga, kita tidak perlu merasa kesepian sebab Yesus memberi tempat bagi kita di dalam keluarga Allah. Saya ulang, yang ketiga, sebab Yesus memberi tempat bagi kita di dalam keluarga Allah. Tentang hal tersebut di dalam Mazmur pasal 68 ayat 7 ditulis sebagai berikut. Mazmur pasal 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Jaminan tempat tinggal yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 68 ayat 7 ini bukan hanya jaminan untuk masa depan di balik kehidupan yang sekarang, yaitu di rumah Allah Bapa seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14. Tetapi juga di masa kini, yaitu di dalam keluarga Allah. Karena melalui Yesus, Allah memberi tempat tinggal kepada kita di dalam keluarganya. Hal ini diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Di situ ia menulis tentang status kita sebagai berikut. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Kristus, kita bukan lagi seorang asing yang mengembara ataupun seorang pendatang yang kesepian. Karena selain diri kita, sesungguhnya masih ada begitu banyak para pengikut Kristus yang lain di sekitar kita. Mereka adalah kawan sewarga kita dan sesama anggota keluarga Allah. Berarti dengan menjadi seorang pengikut Kristus serta dengan bergabung bersama dengan para pengikut Kristus yang lain di dalam suatu jemaat, kita dapat hidup sebagai satu keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Alhasil, di dalam keluarga rohani tersebut, kita tidak akan merasa kesepian. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tetapi selama ini, walaupun saya sudah bergabung di suatu gereja,
saya tetap tidak mengenal siapapun dan tidak dikenal oleh siapapun. Bertahun-tahun saya beribadah di gereja tempat saya berjemaat. Saya tidak pernah diajak berbicara oleh siapapun sehingga tidak merasa menjadi anggota keluarga mereka. Hal itu memang bisa saja terjadi. Khususnya apabila gereja tempat saudara bergabung memiliki anggota jemaat yang jumlahnya sudah banyak. Sebagai akibat, saudara akan merasa kesepian di tengah kerumunan orang banyak atau lonely in the crowd. Disinilah pentingnya bagi saudara untuk bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil atau yang biasa disebut sebagai kelompok sel atau kelompok kesan di dalam gereja itu. Kelompok kesan yang terdiri dari 5-14 orang yang bertemu seminggu sekali di rumah-rumah jemaat. Sehingga dengan demikian saudara tidak akan merasa seorang diri. Karena saudara memiliki keluarga secara rohani. Yaitu kelompok kesan di mana saudara terlibat. Tetapi tidak ada orang yang mengajak saya untuk mengikuti kelompok kesan atau kelompok sel, kata saudara. Bisa jadi hal seperti itu yang saudara alami selama ini. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Ingat prinsip yang diutarakan oleh Ralph Waldo Emerson. Yaitu the only way to have a friend is to be one. Satu-satunya jalan untuk memiliki seorang teman adalah jadilah seorang teman. Artinya, jangan menunggu orang lain mengajak saudara untuk menjadi seorang teman. Tetapi ambillah inisiatif untuk mendatangi orang lain dan ajak dia menjadi temanmu. Dengan cara demikian, saudara akan mendapatkan teman. Kalau prinsip ini kita terapkan dalam hal bergabung di suatu kelompok kesan atau kelompok sel, maka berarti ambillah inisiatif untuk bergabung di salah satu kelompok kesan yang ada di jemaat tersebut. Di dalam hal gereja kita, caranya sangat mudah, yaitu kirimlah WA ke nomor yang terpampang di depan saudara. Tulislah, saya ingin bergabung di kelompok sel atau kelompok kesan. Dan staf gereja akan menghubungi saudara lebih jauh. Tetapi sekarang kan masih musim pandemi. Kita harus melakukan physical distancing. Bagaimana saya dapat bertemu dengan orang lain di dalam kelompok sel secara aman? Mungkin pikiran seperti itu terbersit dalam hati Anda. Benar, kita harus mencegah merebaknya pandemi ini. Dan untuk itu kita perlu menjaga physical distancing. Tetapi physical distancing bukan berarti social distancing atau mengambil jarak secara sosial. Kita tetap dapat melaksanakan pertemuan-pertemuan kelompok sel atau kelompok kesan secara online. Itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kesan kita. Kita memiliki kelompok-kelompok kesan yang anggotanya tersebar di kota-kota yang berlainan. Bahkan ada juga kelompok kesan yang anggotanya tersebar di negara-negara yang berbeda. Secara online, mereka dapat bertemu seminggu sekali, berdoa dan saling menguatkan. Dengan cara demikian, saudara tidak akan pernah kesepian. Memang, tidak sedikit orang yang hidup dalam kesepian. Bahkan orang-orang yang terkenal dan para artis yang ternama tidak jarang yang hidup dalam keadaan seperti itu. Salah satunya adalah penyanyi rock and roll yang sangat legendaris, Elvis Presley. Beberapa waktu sebelum ia meninggal dunia karena serangan jantung yang disebabkan oleh penggunaan obat bius, Elvis pernah menulis di secari kertas kalimat-kalimat seperti berikut. I feel so alone sometimes. The night is quiet for me. I'd love to be able to sleep. I'll probably not rest. I have no need for all this. Help me, Lord. Terkadang aku merasa sangat sendirian. Malam yang sepi bagi diriku. Aku ingin sekali untuk dapat tidur. Mungkin saya tidak akan beristirahat. Saya tidak memerlukan semua ini. Tolonglah aku, ya Tuhan. Sesudah ia meninggal dunia, tulisan tersebut ditemukan orang. Dan seorang teman dari Elvis, Wayne Newton, menulis lagu berdasarkan kalimat-kalimat tadi. Lagu yang berjudul The Letter, Sang Surat. Di dalamnya tergambarkan masa-masa akhir dari kehidupan artis yang sangat terkenal tersebut. Akhir kehidupan yang sangat tragis. Sangat terkenal, sangat kaya, namun sangat kesepian.
Berita baik, saudara tidak perlu mengalami keadaan seperti itu. Allah di dalam Yesus Kristus bersedia menolong dirimu. Melalui Yesus Kristus, Allah mengenapi janjinya. Yaitu bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau berada dalam keadaan seperti seorang anak yatim ataupun seorang janda. Karena Dia adalah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, dan pribadi yang memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Di dalam Yesus Kristus, Allah memulihkan dan menyegarkan jiwa kita. He restores my soul. Dalam Yesus Kristus, kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Di dalam Yesus Kristus, kita dapat melewati masa sukar ini dalam hidup yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memungkinkan kami diterima menjadi anak-anak Allah. Sehingga dalam segala keadaan kami tidak pernah seorang diri. Di dalam segala keadaan kami tidak akan pernah sebatang kara. Engkau mengerti dan memahami kesepian yang dialami oleh anak-anak-Mu. Karena Engkau pernah melewatinya. Engkau pernah mengalaminya. Engkau sangat memahami keadaan kami. Sehingga di dalam keadaan yang bagaimanapun, sesungguhnya kami tidak pernah seorang diri. Engkau bersama dengan kami. Engkau mengerti keadaan kami lebih daripada kami mengerti tentang diri kami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau berjanji bahwa Engkau memberi tempat tinggal bagi orang yang sebatang kara. Engkau menempatkan kami dalam keluarga-Mu. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan kami dapat berjalan bersama, menyongsong hari esok yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami bersyukur. Saat ini saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan hati yang terluka. Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan hati yang pernah tertolak. Hati yang dalam kepahitan, orang yang merasa kesepian. Ulurkan tangan-Mu memeluk dan menghangatkan hati mereka dengan cinta-Mu itu. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kesembuhan. Kesembuhan jasmani, kesembuhan dalam hati kami. Sembuhkan hati dari anak-anak-Mu yang terluka. Sembuhkan ya Tuhan Yesus. Dan berikan pengharapan yang baru. Bentangkan masa depan yang baru. Berjalan sertai dan tuntun mereka. Di dalam segala keadaan Engkau tak akan pernah tinggalkan kami. Bersama dengan Engkau kami merasa damai sejahtera melimpah dalam hidup ini. Sekali lagi saya menyerahkan masa depan dari semua anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah jalan tepat pada waktunya. Bentangkan hari esok yang indah sesuai dengan janji-Mu bagi mereka. Dan kepada-Mu kami berserah di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan,
kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR Code yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat pause video ini terlebih dahulu. Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Alright church, that's all the news for this week. Thanks for joining us in this online service today. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keep your spirit up and God bless you. Saudara-saudari, Allah kita adalah pribadi yang dapat diandalkan, sehingga kita dapat mempercayakan masa depan kita kepadanya. Oleh karena itu, mari kita menumbuhkan iman percaya kita kepadanya, sehingga damai sejahtera selalu ada di dalam hati kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah hari ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk semakin lebih mengenal panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan. Biar melalui persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan dan pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan dan keluarga kami, biar apapun yang sudah kami rencanakan boleh berjalan bersama dengan tuntunan dan pernyataan Tuhan, sehingga boleh ada damai sejahtera dari Allah Bapa turun di tengah-tengah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.